Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali kultum hari ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya, kita sekalian bisa mengikuti kegiatan sehari-hari tanpa adanya halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau Allah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu harusnya mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang menambahkan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat harusnya mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan dimanapun saja harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, pengajian, dan ada juga yang mencari ilmu lewat membaca buku, mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan sehari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu dimulai dari dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menjunjung sepenuhnya kehidupan sekarang dari hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya
akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia akan mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula melupakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian dia membunyikan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah-langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikianlah uraian singkat yang saya sampaikan. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.